Dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa metode drill practice and simulasi ini secara garis besar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah materi presentasi guna memenuhi tugas perkuliahan media pembelajaran PAI dengan dosen pembimbing Ustadz Heri. Pada kesempatan kali ini saya diizinkan untuk berkolaborasi dengan dua teman saya yang hebat, satu Siti Erliana Almatin dan yang kedua Widiawati Mustariha. Nah, kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah materi tentang model pembelajaran drill practice and simulasi. Pengertian drill practice adalah model pembelajaran drill dan praktis merupakan teknik pengajaran yang dilakukan berulang kali untuk mendapatkan sebuah keterampilan. Ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama adalah dari Rustiah. Suatu teknik yang dapat diartikan sebagai suatu cara mengajar siswa melakukan kegiatan latihan. Siswa memiliki ketangkasan dan keterampilan lebih tinggi dari apa yang dipelajari. Kemudian pendapat yang kedua dari Solahuddin. Suatu kegiatan dalam melakukan hal yang sama secara berulang-ulang dan sungguh-sungguh dengan tujuan untuk menyempurnakan suatu keterampilan supaya menjadi permanen. Ini salah satu pendapat tentang pengertian drill practice. Poin yang kedua adalah syarat-syarat metode drill. Ya. Syarat-syarat metode drill di sini ada beberapa syarat. Yang pertama adalah diawali dengan memberikan pengertian dasar. Kemudian yang kedua, untuk bahan pelajaran, kecekatan-kecekatan yang bersifat rutin dan otomatis. Kemudian masa latihan dilakukan secara singkat. Ini syarat-syaratnya. Kemudian adapun ciri-ciri metode drill and practice adalah perencanaan yang pertama, yaitu siswa dianggap sudah mengetahui teori yang mendasari keterampilan ini serta mengetahui cara atau prosedur pengerjaannya. Jadi, dalam drill and practice tidak ada bagian penjelasan. Setelah adalah perencanaan, yang kedua adalah implementasi, yaitu siswa bisa menyesuaikan tingkat kesulitannya, gunakan aktivitas yang singkat, kemudian gunakan prinsip kompetisi. Yang ketiga, setelah adanya perencanaan, kemudian adanya implementasi, yang ketiga sebagai akhir adalah evaluasi, yaitu siswa dapat mengetahui kemampuannya dengan melihat nilai akhir atau nilai dari hasil pekerjaannya. Kemudian di poin yang keempat, kita ada pada tujuan dan manfaat daripada metode drill and practice adalah agar siswa memiliki keterampilan motorik, ya. Agar siswa kemudian mengembangkan kecakapan intelek seperti mengalihkan, membagi, menjumlahkan, memiliki kemampuan menghubungkan antara sesuatu keadaan dengan hal yang lain, seperti hubungan sebab akibat, kemudian adanya hujan, kemudian banjir, antara tanda huruf dan bunyi, dan lain sebagainya. Kemudian kita berada di poin yang kelima, tahapan penyajian dan faktor yang perlu diperhatikan dalam metode drill and practice. Yang pertama, penyajian masalah-masalah dengan bentuk latihan soal pada tingkat tertentu dari kemampuan dan performance siswa. Yang kedua, siswa mengerjakan soal-soal latihan. Kemudian program merekam penampilan siswa, mengevaluasi, kemudian memberikan umpan balik. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam metode drill and practice adalah dalam melatih siswa, guru hendaknya memperhatikan jalannya pembelajaran serta faktor-faktor sebagai berikut. 1. Jelaskan terhadap siswa terlebih dahulu tujuan atau kompetensinya. Kemudian yang kedua, tentukan dan jelaskan kebiasaan, ucapan, kecakapan, gerakan tertentu, dan lain sebagainya yang akan dilatihkan. Nah, kemudian setelah itu kita berada di poin yang keenam,
tentang langkah-langkah metode drill and practice. Adapun langkah-langkah metode drill and practice, yang pertama adalah tahapan persiapan. Dalam tahapan persiapan ini ada rumusan tujuan yang harus dicapai oleh siswa, ya. Kemudian menentukan dengan jelas keterampilan secara spesifik dan berurutan. Setelah itu ada kemudian tahapan yang kedua, yaitu tahapan pelaksanaan. Dalam tahapan pelaksanaan ini ada langkah pembukaan. Dalam langkah pembukaan, beberapa hal yang perlu dilaksanakan oleh guru adalah diantaranya mengemukakan tujuan yang harus dicapai, bentuk-bentuk latihan yang akan dilakukan. Kemudian di langkah pelaksanaan, yaitu memulai latihan dengan hal-hal yang sederhana terlebih dahulu, ciptakan suasana yang menyenangkan atau menyejukkan, dan yakinkan bahwa semua siswa tertarik dan ikut dalam aktivitas tersebut. Berikan kesempatan kepada siswa untuk terus berlatih. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah mengakhiri. Apabila latihan sudah selesai, maka guru harus terus memberikan motivasi kepada siswanya agar melakukan latihan secara berkesinambungan, sehingga latihan yang diberikan dapat semakin melekat, terampil, dan terbiasa. Kemudian setelah itu adanya tahap penutup. Nah, pada tahap penutup ini melakukan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Poin yang ketujuh, macam-macam pembelajaran model drill practice. Yang pertama yaitu dalam bentuk kerja kelompok, yang kedua dalam bentuk penemuan, yang ketiga dalam bentuk micro teaching, yang keempat dalam bentuk teknik modul belajar, dan yang kelima tentang teknik belajar mandiri. Adapun kelebihan dan kekurangan metode drill and practice ini, yang pertama, kelebihan metode drill, bahan yang diberikan secara teratur, adanya pengawasan, bimbingan, dan koreksi yang segera diberikan oleh guru, memungkinkan murid untuk segera melakukan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, metode ini memungkinkan kesempatan untuk lebih memperdalam kemampuan siswa secara spesifik dan dapat menambah kesiapan siswa dan meningkatkan kemampuan respon yang cepat. Adapun kekurangan dari metode ini adalah: 1. Dapat membentuk kebiasaan yang kaku. Respon yang terbentuk secara otomatis akan mempengaruhi tindakan yang bersifat irasional. Kemudian kekurangan yang kedua adalah menimbulkan adaptasi mekanis terhadap lingkungan di dalam menghadapi masalah. Siswa menyelesaikan secara statis. Dan masih banyak kekurangan-kekurangan lain dalam metode-metode ini. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang metode pembelajaran simulasi. Pengertian dari simulasi. Simulasi adalah metode pembelajaran yang menyajikan pelajaran dengan menggunakan situasi atau proses nyata, dengan peserta didik terlibat aktif dalam interaksi dengan situasi di lingkungannya. Peserta didik mengaplikasikan pengetahuannya yang telah dipelajari sebelumnya. Hal ini berguna untuk memberikan respon atau membuat keputusan atau melakukan tindakan untuk mengatasi masalah atau situasi dan menerima umpan balik tentang respon tersebut. Berikutnya tentang tujuan metode simulasi. Tujuan metode simulasi ini yaitu membantu peserta didik mempraktikkan keterampilan dalam membuat keputusan dan menyelesaikan sebuah masalah. Adapun tipe metode simulasi, tipenya yang pertama adalah latihan simulasi dan yang kedua adalah bermain peran. Adapun latihan simulasi ini atau simulasi exercise adalah metode pembelajaran simulasi yang menyajikan situasi nyata yang terkontrol. Peserta didik dapat memanipulasi situasi tersebut sehingga pemahaman peserta didik menjadi lebih baik terhadap situasi tersebut. Situasi latihan meliputi simulasi dengan visual dan live simulation patterns. Yang kedua, bermain peran.
Bermain peran adalah suatu bentuk drama di mana peserta didik secara spontan memperagakan peran-peran dalam berinteraksi yang terkait dengan masalah atau tantangan dan hubungan antar manusia. Adapun berikutnya yaitu petunjuk penggunaan metode simulasi. Berikut ini petunjuk apabila akan menggunakan metode pembelajaran simulasi. Yang pertama, simulasi harus meningkatkan pencapaian tujuan. Yang kedua, perhatikan syarat simulasi tentang jumlah peserta didik, waktu yang diperlukan, alat, dan tempat. Kemudian berikutnya, pembimbing simulasi harus memahami jalannya simulasi. Dan uji coba dilakukan pada kelompok peserta didik yang dikenal oleh pembimbing. Serta peserta didik mempunyai latar belakang teori dan keterampilan untuk berperan serta dalam perbuatan atau tindakan simulasi. Prosedur penggunaan metode simulasi. Prosedur ini antara lain adalah menetapkan topik simulasi yang diarahkan oleh pendidik. Dan yang kedua, menetapkan kelompok dan topik-topik yang akan dibahas. Dan yang ketiga, simulasi diawali dengan petunjuk dari guru tentang prosedur, teknik, dan peran yang dimainkan. Dan yang terakhir adalah proses pembimbingan pada metode simulasi. Proses bimbingan pada metode ini meliputi menyampaikan tujuan simulasi. Yang kedua, menjelaskan jalannya simulasi. Dan yang ketiga, melakukan uji coba pada kelompok peserta didik. Insya Allah ini yang bisa kami sampaikan dari tugas mata kuliah media pembelajaran. Dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa metode drill practice and simulasi ini secara garis besar adalah mendidik para siswa untuk bisa aktif dalam prakteknya. Jadi tidak hanya mereka mendalami secara ilmu saja atau pengertian, tapi secara umum mereka harus bisa mempraktekkan dari apa yang mereka pelajari. Demikian presentasi singkat dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada tambahan atau saran silahkan tulis di kolom komentar di akun YouTube kami. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Heri atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan presentasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.